Perkenalkan, nama saya Tracy Sarabita Besar, NPMA 1F021032 dari Prodi Pendidikan Kimia kelas D. Di sini saya akan melakukan praktikum yang berjudul Gerak Melingkar. Adapun tujuan dari praktikum pada kali ini yaitu yang pertama, mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan hipotesis atau dugaan hasil pada percobaan gerak melingkar. Yang kedua, menentukan alat dan bahan yang digunakan pada percobaan gerak melingkar. Yang ketiga, mengetahui fungsi dan cara penggunaan alat pada percobaan gerak melingkar. Yang keempat, menentukan langkah kerja pada percobaan gerak melingkar. Yang kelima, menyusun atau melengkapi tabel hasil percobaan pada gerak melingkar. Yang keenam, menafsirkan besaran yang berpengaruh pada gerak melingkar. Yang ketujuh, menghubungkan hasil-hasil percobaan gerak melingkar dengan teorinya. Yang kedelapan, membuat kesimpulan dari percobaan gerak melingkar. Yang kesembilan, mengemukakan hasil pengamatan yang berpengaruh pada percobaan gerak melingkar. Yang kesepuluh, menggunakan konsep yang benar untuk menjelaskan hal yang terjadi yang berkaitan dengan percobaan gerak melingkar. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan pada praktikum kali ini yaitu yang pertama, kita menggunakan penggaris. Yang kedua, kita menggunakan tali. Yang ketiga, kita menggunakan batang pulpen. Dan yang keempat, kita menggunakan beras dengan beban yang berbeda-beda. Dan yang kelima, kita menggunakan penjepit. Yang keenam, kita menggunakan stopwatch atau kita bisa menggunakan handphone. Masukkan tali ke dalam batang pulpen. Lalu, ikat beban tetapnya. Besar 50 gram. Lalu, ikat beban putarnya. Ukur panjang tali sepanjang 30 cm. Lalu buat penjepit di atas beban tetap. Sekarang kita menggunakan beban sebesar 100 gram. Yesus Kristus. Dengan panjang tali 30 cm. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita catat hasilnya yaitu 7,54. Kita melakukan percobaan yang kedua. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7,64. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7,65. Sekarang kita menggunakan beban sebesar 200 gram. Dengan panjang tali 30 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita mendapat hasil 8,87. Satu, dua, tiga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita mendapat hasil 9,14. 1, 2, 3 ya. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita mendapat hasil 9,10. Sekarang kita melakukan percobaan yaitu dengan menggunakan beban 200 gram dengan panjang tali 15 cm. Kita dapat melakukan percobaan ini sebanyak 3 kali. Kita telah mendapatkan hasil waktunya dan kita catat. Sekarang percobaan yang kedua. Kita telah mendapatkan hasilnya dan kita catat hasil waktu yang telah ditempuh. Kita telah mendapat waktu yang kita hasilkan dan kita catat. Gerak melingkar atau gerak sirkuler adalah gerak suatu benda yang mempunyai lintasan berupa lingkaran mengelilingi suatu titik tetap. Agar suatu benda dapat bergerak melingkar, ia membutuhkan adanya gaya yang selalu membeloknya menuju pusat lintasan lingkaran. Besaran yang mempengaruhi kecepatan sudut dan kecepatan linier pada gerak melingkar yaitu yang pertama, periode, yang kedua, masa beban putar, dan yang ketiga, jari-jari. Hubungan besaran yang mempengaruhi kecepatan sudut dan kecepatan linier pada gerak melingkar berdasarkan teorinya yaitu sesuai dengan teori yang ada bahwa semakin besar jari-jari maka akan semakin besar pula kecepatan liniernya. Semakin besar periode yang dihasilkan maka semakin kecil kecepatan sudut dan kecepatan liniernya. Sesuai dengan persamaan rumus periode kecepatan sudut dan kecepatan linier, yaitu rumus periode yaitu T sama dengan T per N, dan kecepatan sudut yaitu W sama dengan 2πr per T, dan kecepatan linier yaitu P sama dengan 2πr per T. Dari persamaan yang dapat disimpulkan bahwa periode berbanding lurus dengan waktu berbanding terbalik dengan banyaknya putaran suatu benda. Periode akan berbanding terbalik dengan kecepatan sudut dan kecepatan linier, sedangkan besaran jari-jari berbanding lurus dengan kecepatan linier dan kecepatan sudut yang diperoleh. Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa semakin besar beban putar dengan jari-jari yang sama, maka semakin besar pula waktu dan periode yang didapat, dan semakin kecil kecepatan linier dan kecepatan sudut yang diperoleh pada beban yang sama, maka semakin besar jari-jari yang digunakan, maka semakin kecil pula waktu dan periode dan semakin besar kecepatan sudut dan
kecepatan linearnya. Hal ini dapat diketahui bahwa periode berbanding lurus dengan waktu dan berbanding terbalik dengan kecepatan sudut, serta kecepatan linearnya. Dapat diketahui juga bahwa jari-jari berbanding lurus dengan kecepatan sudut dan kecepatan linearnya, tetapi berbanding terbalik dengan waktu periodenya. Maka dapat diketahui bahwa besaran yang mempengaruhi gerak melingkar yaitu periode, waktu, massa, beban putar, dan jari-jari. Sekian hasil dari percobaan yang dapat saya lakukan. Jika ada kata-kata yang kurang atau pemahaman saya yang kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih.